Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ceria semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara e-talk. Nah, di sini kami ada dua narasumber yang bernama Mas Fadil dan juga Mas Zaki. Oke, silakan diperkenalkan dulu untuk Mas Fadil. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Maulana Syahid, bisa dipanggil Fadil. Saya umur 11 dan hobi saya bermain voli. Oke, silakan Mas Zaki. Nama saya Akta Zaki Wahyu Faizan, bisa dipanggil Zaki. Hobi saya bermain sepak bola, umur saya 11 tahun. Oke, nah di sini meskipun mereka sekolah di MI Alam Bypass yang bernotabene agama, tetapi mereka juga memiliki kemampuan di luar sekolah, yakni sama-sama di bidang olahraga. Yang pertama di bidang voli dan juga di bidang sepak bola. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat taraweh. Ya, sudah pernah melakukan sholat taraweh? Sudah. Sudah? Sudah. Berarti sudah kenal berarti ya? Sudah terbiasa? Oke. Sekarang saya tanya ke Mas Fadil dulu. Sholat taraweh itu apa? Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Oke. Untuk Mas Zaki? Sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan sesudah sholat Isya. Oke, pintar. Jadi sholat taraweh itu adalah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Nah, biasanya kita mengerjakan sholat tarawih itu sesudah sholat Isya dan secara berjamaah. Nah, namanya adalah Qiyamu Ramadan. Nah, di bulan yang lain selain bulan Ramadan itu biasanya dilakukan di pertengahan malam, gitu ya. Jadi ketika kita sudah tidur baru bisa melaksanakan sholat malam. Nah, kalau di bulan Ramadan ini namanya Qiyamu Ramadan atau sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini adalah sholat yang dilakukan secara santai atau tidak perlu tergesa-gesa gitu ya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat taraweh itu jangan terburu-buru. Nah, kalian kalau sholat taraweh di rumah atau di masjid atau musola, di mana kira-kira? Di musola. Di musola. Kalau Zaki? Musola. Ya, berarti setelah sholat Isya langsung mengerjakan sholat taraweh gitu ya? Iya. Nah, di rumah kalian itu bacanya sholat taraweh itu pembacaannya cepat, sedang atau lama? Sedang, iya. Sedang. Oke, kenapa kok sedang? Ya, bacaannya ya sedang aja gitu. Berarti nggak terlalu lama? Nggak terlalu cepat? Iya. Pernah nggak kalian mencoba melaksanakan sholat tarawih yang cepat atau yang lama? Pernah? Yang lama pernah, yang cepat nggak pernah. Kalau Fadil? Nggak pernah sama semua? Nah, kalau Mas Zaki yang cepat pernah? Enggak. Yang lama? Pernah. Di mana? Di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba. Oke, jadi yang viral ya di media sosial sahabat ceria semuanya, bahwasanya ada beberapa sholat tarawih di salah satu daerah itu yang melaksanakan sholat tarawihnya cepat. Ya. Ya kan? Sudah pernah lihat? Sudah. Nah, dan juga ada pula di beberapa masjid ya tertentu itu melaksanakan sholat tarawihnya itu secara 1 juz 1 hari. Misalkan 1 juz 1 malam ketika sholat tarawih gitu. Itu ada. Nah, jadi bacaannya agak lama dan panjang gitu ya. Jadi di masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang abai terhadap sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu adalah runtutan ya, dari acara bulan Ramadan. Selain kita berpuasa, apalagi selain berpuasa di bulan Ramadan? Menahan hawa nafsu. Ya, itu kan termasuk puasa. Sholat witir. Oke, bagus. Terus Mas Zaki? Sholat malam. Oke, sholat malam tadi, sholat tarawih. Oke, jadi di sini rangkaian di bulan puasa itu ada
puasa Ramadan sendiri, ada yang sholat taraweh, ada yang tadarus. Jadi kan di bulan Ramadan ini banyak sekali musola ataupun masjid yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk Mas Fadil dan Mas Zaki sendiri sholat tarawehnya berapa rakaat? 23. Oke, 23 semuanya. Iya. Oke, berarti 20 sholat taraweh ditambah 3 sholat witir. Oke. Di dalam hadis sendiri, ya kan, itu ada yang menerangkan bahwasanya sholat taraweh itu berjumlah 11 rakaat. Oh iya. Tahu? Tahu. Pernah melaksanakan? Kemarin hampir tapi nggak jadi. Kemarin hampir tapi nggak jadi. Terus nggak pernah. Oke. Jadi sobat ceria semuanya dimanapun Anda berada, sholat taraweh ini macamnya ada dua. Ada dua. Yang pertama itu 23 rakaat. Yang kedua adalah 11 rakaat. Nah, kedua pelaksanaan ini memiliki dasar hukum yang berbeda. Jadi sama-sama ada dasar hukumnya. Ya kan? Ketika nanti kalau kalian di masyarakat atau di tempat tinggal yang lain melaksanakan sholat tarawih yang 11 rakaat, itu jangan dipermasalahkan karena sama-sama memiliki dasar hukumnya. Oke, paham Tum? Sudah jelas? Sholat tarawih sendiri kan ada yang 23 dan ada yang 11. Nah, itu kan umumnya kalian melaksanakan 2 rakaat salam kan gitu kan? Ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui bersama bahwasanya kalau kalian melaksanakan langsung 4 rakaat 1 kali salam itu boleh nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena sholat tarawih itu emang 2 rakaat dituruh terus salam, terus Bilalnya bacain bacaan Bilal, terus 2 rakaat lagi terus salam. Jadi pada umumnya di negara kita itu melaksanakan sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Tetapi ada juga yang melaksanakan 4 rakaat salam, 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam begitu. Nah, itu sama-sama benarnya ya. Tetapi mungkin Mas Fadil dan Mas Zaki belum pernah melaksanakan sholat yang seperti itu, jadi tidak tahu ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah Bilal. Nah, kalian pernah nggak jadi Bilal di rumah? Pernah. Oke, coba Mas Fadil, gimana Bilalnya yang pertama? Sallu sunata tarawihi rakataini jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oke, kalau Mas Zaki pernah jadi Bilal? Pernah. Coba yang witir. Sallu sunatan witri rakataini jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, oke. Itu adalah bukti bahwasanya murid kita telah melaksanakan sholat tarawih dan juga dapat bermanfaat di masyarakatnya masing-masing. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti kalian jujur ya ini ya, jujur. Untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, ya kan, saya punya game di sini. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kertas, ya. Nanti akan dipilih oleh salah satu dari mereka berdua. Oke, silakan kalian sweet dulu. Ya, biar adil. Oke, siapa yang menang? Mas Fadil. Oke, silakan Mas Fadil mengambil. Ya, kita sportif ya. Oke, Mas Zaki. Oke, silakan dibuka dari Mas Fadil dulu. Seberapa baiknya kamu ketika sholat tarawih? Oke, seberapa baiknya kamu ketika sholat tarawih? Dijawab. Apa? Setelah sholat tarawih, saya melakukan tadarus sendiri dengan teman sekolah saya sehari sampai 2 juz. Masya Allah. Oke, tepuk tangan buat Mas Fadil ya. Ketika bulan Ramadan itu setelah melaksanakan sholat tarawih itu langsung membaca ayat suci Al-Quran atau biasa yang disebut namanya
tadarus ya. Mas Zaki kalau di rumah seperti itu? Iya. Oke. Sekarang Mas Zaki kertasnya dibuka. Seberapa jahilnya kamu ketika sholat taraweh? Oke. Seberapa jahilnya kamu ketika sholat taraweh? Gimana jahilnya? Melempar kopiahnya teman itu. Melempar kopiahnya teman. Temannya lagi sholat itu? Enggak. Oke. Kita sholat taraweh itu tidak hanya dilaksanakan oleh orang dewasa juga, akan tetapi sholat taraweh bisa dilakukan oleh anak kecil. Nah, itu sebagai apa? Sebagai pembelajaran ya bagi anak-anak kita atau mungkin murid-murid kita yang masih usia kecil. Masa lalu ketika kalian sholat taraweh pertama kali gimana? Mas Fadil dulu, silakan bercerita. Pertama kali saya taraweh itu di musola kelas 2. Saya sholat taraweh hanya gimana? Berapa rakaat? 11 rakaat. Oke, 11 sama witir. Ya. Setelah sholat taraweh tadarusan saya tidak ikut mengaji melainkan main di belakang. Oke, kalau Mas Zaki gimana? Dulu pas masih TK itu sholat tarawehnya masih di masjid, nggak taraweh malah lari-lari. Oke, nggak taraweh malah lari-lari. Lari-larinya di mana? Di belakang sof yang kosong. Oke, jadi sobat ceria semuanya, khususnya untuk orang tua di sini, ajaklah anak-anak kita sedini mungkin untuk melaksanakan sholat taraweh, meskipun hanya bermain dan juga hanya diam. Yang penting kita ajak dulu memperkenalkan masjid dan juga melaksanakan sholat taraweh itu seperti apa, karena lama kelamaan kalau kita tidak melaksanakan atau tidak mempelajari anak dari kecil, maka ketika dia besar nanti atau tua akan malas melaksanakan sholat taraweh. Nah, kalau contoh dari Mas Fadil dan juga Mas Zaki ini dari kecil sudah melaksanakan ataupun ikut ke masjid ketika sholat isya gitu ya, meskipun sholat sunnah muakkad, tetapi kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini sebagai ajang kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.